Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sehat semua ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai statistika dengan membahas ukuran letak. Setelah kemarin kita membahas ukuran pemusatan, yaitu rataan atau min, median, dan modus. Kita sudah itu dan kita akan masuk ke ukuran berikutnya, yaitu ukuran letak. Ada 3 ukuran letak yang terpenting, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dari namanya kita akan kebayang kuartil, kuartet, kuarto, kuartal itu semuanya mengarah pada perempatan ya, perempatan waktu atau seperempat. Kemudian desil, desimal, desiliter, desimeter. Kemudian persen, persentil, persen. Persen itu kita sudah kebayang per berapa. Ya, jadi kuartil membagi jadi 4, desil nanti kita kenali sebagai membagi jadi 10, kemudian persentil itu deretan data dibagi menjadi 100. Maka yang membagi itu kita sebut sebagai persentil. Jadi prinsipnya sama, hanya banyaknya dibagi menjadi berapa itu menentukan nama ini. Kuartil, desil ataukah persentil. Kita akan khususnya pembahasan mengenai data kelompok saja untuk kuartil, desil maupun persentil ini. Kita mulai, siap ya? Oke, mohon perhatian, diperhatikan penjelasannya. Kita akan berangkat memahami kuartil, desil, persentil ini dari apa yang sudah kita pahami kemarin, yaitu median. Median kita kemarin bahas pada nilai atau ukuran pemusatan data, karena posisi median yang terletak di pertengahan data. Namanya aja median, titik tengah, medium, ya berarti tengah. Nah, berarti dengan posisinya ini maka median membelah data menjadi 2 bagian. Bagian yang sebelah sini ini disebut data di bawah median, sedangkan yang di sebelah sana kalau urutannya dari kecil ke besar loh ya, ini data di atas median. Itu. Jadi nilai yang lebih kecil atau sama dengan median, di sini ada kumpulan nilai yang tentunya umumnya lebih kecil, tapi ada juga dimungkinkan juga ada yang sama. Kemudian di sana lebih besar umumnya, tapi dimungkinkan juga ada yang sama. Jadi di sini datanya biasanya kurang atau sama dengan median, sedangkan yang di sebelah sana datanya nilainya lebih atau sama dengan median. Nah, dari sini, dari posisinya ini, maka posisinya ini berada pada urutan ke separuh data. Oleh karena itu kemarin ini kalau banyaknya data n maka dia berada di n per 2 kan. Berarti oleh karena itu rumusnya kemarin menjadi seperti ini. Menjadi, ini tertutup ya, maaf ya. Median sama dengan L median. L median itu tepi bawah interval median ditambah n per 2 dikurang jumlah frekuensi sebelum interval median dibagi frekuensi interval median kali lebar interval, ya kan? Ingat ya. Nah, jadi dari sini kita kemarin cari median itu dengan cara pertama kita cari dulu mana tengah-tengahnya dari deretan data itu, mana tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya di sini kalau misalnya 40 ya di 20. 20 itu intervalnya berapa? Kita cari dulu intervalnya, kemudian kita kenali, kita identifikasi tepinya. Tepinya berapa? Tepi interval itu. Kemudian separuh data ini n per 2 menunjukkan posisi median. Kemudian sigma f min itu adalah sebelum sampai di interval median mungkin ada beberapa interval. Kita hitung berapa banyak data di bawah interval median. Kemudian dibagi dengan frekuensi median. Jadi interval median kita kenali berapa frekuensinya. Kemudian dikali dengan interval atau lebar interval. Dengan rumus yang kita kenali ini di median, maka kita nanti mudah untuk membawa ke kuartil. Karena apa? Median tadi termasuk juga letaknya di tengah, maka dia juga sebenarnya termasuk ukuran letak. Tapi karena di tengah, maka kemarin kita golongkan menjadi ukuran pemusatan. Ya, kita kenal kuartil. Kuartil, kuartal, kuarto, kuartet, semuanya mengarah ke perempatan, dibagi 4, perempatan. Oleh karena itu nilai yang membagi data urut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ini pengertian kuartil. Ya. Jadi data diurutkan, kemudian dipotong jadi 4 bagian,
Jadi kalau dipotong jadi 4 bagian, yang memotong ada berapa? Nah, ini misalnya deretan data kita urutkan, dipotong menjadi 4 bagian. Maka yang memotong ini, yang membagi ini kita sebut sebagai kuartil. Nah, dengan demikian ada 3 kuartil, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Karena kuartil 1 ada di bawah median, maka disebut kuartil bawah. Datanya umumnya lebih kecil dari median, kemungkinan sama. Kemudian data yang di sana di atas median tadi, maka kuartil yang ada di sana disebut kuartil atas. Ya, nanti istilahnya ini kuartil bawah, sedangkan yang di sono kuartil atas. Nah, yang median sendiri nanti kita sebut sebagai kuartil. Kalau tidak atas, tidak bawah, berarti tengah. Nah, kemudian waktu menentukan median tadi kan rumusnya kita tahu ya. Masih ingat rumusnya median? Nah, 2/4, nanti 1/4. Oleh karena itu rumusnya akan jadi mirip. Bedanya di mana? Ya, ini 1/4 N. Kalau median itu posisinya setengah N, berarti 2/4. Sedangkan Q3 itu 3/4. Jadi bedanya hanya di situ. Semua sama. LQ1, ini LQ2, LQ3. Ini N/4, ini 2N/4, 3N/4. Karena 3/4 data posisinya, letaknya. Ya, ini dikurang dengan jumlah frekuensi sebelumnya, dibagi dengan frekuensi dia sendiri, dikali dengan lebar interval. Sama kan ya? Mirip. Bedanya hanya ini, ada 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu seringkali ditulis begini. Kalau kita mencari kuartil ke I, maka kita cari tepi bawah interval kuartil ke I. Kuartil ke I itu adanya di interval mana, tepi bawahnya berapa. IN/4 itu adalah posisi dari kuartil yang kita cari. Kalau kuartil 1 1/4 data, kuartil 2 2/4, kuartil 3 3/4. Dikurang dengan sigma F min, berarti sigma atau jumlah frekuensi sebelumnya, sebelum kuartil ke I tadi, sebelum interval kuartil ke I. Kemudian dibagi dengan frekuensi interval ke I dikali dengan lebar interval. Jadi langkah-langkah kelihatan ya untuk mencari kuartil. Pertama, misalnya mencari kuartil ke 1 atau kuartil bawah, maka kita hitung datanya semuanya berapa, 1/4-nya berapa, jatuhnya di interval mana. Nah, interval yang tempat kuartil 1 tadi terletak, tepi bawahnya berapa. Ini 1/4 N tadi dikurangi, adakah interval sebelumnya. Kalau ada berarti yaitu dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan frekuensi intervalnya. Interval kuartil 1 tadi dikali dengan lebar interval. Kemudian kalau nyari Q3 ya sama, seluruhnya ada berapa, misalnya 40 data ya 3/4-nya berapa, 30 ya, betul, 40-nya 3/4-nya adalah 30, 10, 20, 30. Kemudian data ke 30 itu di interval mana, tepinya berapa, sebelumnya ada berapa interval, jumlah frekuensi mereka berapa, dibagi dengan frekuensi interval kuartil ketiga tadi, kemudian dikali dengan lebarnya. Nanti kita akan coba. Kemudian ini kuartil ya, jadi kuartil itu per/4. Kuartil perempatan berarti nyari kuartil 1. Ada 3 macam, 3 kuartil. Untuk cari kuartil 1, 2, 3 itu sama. 1N, 2N, 3N per 4 masing-masing. Dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya. Singkatnya begitu. Kemudian desil. Desil itu nilai yang membagi data. Kalau kuartil tadi cari 4, nah ini jadi 10. Desil. Desimeter. 1 meter itu adalah 10 desimeter. 1 desimeter itu 1/10 meter. Itu kan? Jadi desi itu desil, data atau nilai ya, bukan data, nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Prinsipnya sama dengan kuartil tadi. Karena 10 dibagi 10 maka ada 9 pembagi. Jadi ada desil 1 sampai dengan desil 9. Desil 1 ya 1/10. Desil 2, 2/10 dari keseluruhan. Desil ketiga 3/10. Desil keempat 4/10. Dan seterusnya sampai desil ke-9 adalah 9/10 N. Jadi pertama kita lihat dulu keseluruhannya berapa, ada berapa data. Kalau misalnya nyari desil ketiga ya berarti 3/10 kali keseluruhan itu.
3N per 10. Nyari desil kelima ya 5N per 10. Nyari desil ketujuh ya 7N per 10. Kemudian kita telusuri tepi-tepinya, tepi interval, frekuensinya, sebelumnya, sama seperti halnya pada mencari kuartil tadi. Misalnya nyari desil ke I, maka kita mencari atau menentukan tepi bawah interval desil ke I, kemudian dibagi I N per 10, urutan keberapa, sebelumnya ada berapa interval, jumlah frekuensinya berapa, dibagi dengan frekuensi desil ke tadi yang kita cari, kemudian dikali dengan lebar interval. Ya, nanti kita coba. Jadi desil per 10 prinsipnya sama. Kalau persentil, persen. 5% itu 5 per 100, 7% 7 per 100. Jadi persen itu adalah mengarah ke per 100. Oleh karena itu persentil adalah nilai yang membagi data urut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Jadi karena datanya besar, ada mungkin sekian ratus, maka supaya kelihatan yang ada di urutan kesekian berapa, itu kita akan lihat dengan persentil. Kalau datanya hanya 10, ngapain menentukan persentil ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk data-data yang besar. Nah, dengan posisi yang seperti itu, sama seperti kuartil dan desil tadi, maka karena dibagi 100 ada 99, ini 99 persentil. Jadi persentil 1, persentil 2, persentil 3, persentil 4 dan seterusnya sampai ada 99 persentil. Jadi untuk mencari urutan di urutan mana, di mana letaknya, misalnya mencari persentil ketiga, berarti ya 3 kali banyak data dibagi 100. Misalnya datanya ada 100, ya berarti 3 kali 100 per 100, berarti 3. Urutan ketiga, dicari urutan ketiga itu di posisi interval mana. Kemudian diidentifikasi tepinya, sebelumnya, kemudian frekuensinya berapa, lebarnya berapa. Sehingga rumus mirip. Mencari persentil ke I dicari dengan menghitung atau menjumlahkan tepi bawah interval persentil ke I tadi ditambah IN per 100, IN per 100. Ini urutan persentil itu yang kita cari, kemudian dikurangi dengan jumlah frekuensi sebelum sampai di interval itu ada berapa interval, jumlah frekuensinya berapa, kemudian dibagi dengan frekuensi interval persentil ke I tadi dikali dengan lebarnya. Ya, prinsipnya sama ya, sama. Yuk kita terapkan untuk menentukan ini. Sekaligus kita tentukan kuartil yang diminta, kuartil atas. Kuartil atas itu Ki berapa? Ya, Ki3. Desil ke-7 berarti yang dicari nanti D7. Dan persentil ke-12 P12. Ini sebenarnya datanya kecil tapi kita paksa nanti untuk mencari yang persentilnya. Jumlah datanya berapa seluruhnya? Banyaknya data 10, 21, 31, 40, 44 ya. Datanya 44. Jadi N-nya 44. 10, 21, 31, 44. 44 ya. Nah, untuk mencari kuartil 3 karena datanya 44, maka kuartil ketiga berarti berada pada urutan ke data ke 3 per 4 ya, 3 kali 44 per 4. 3 per 4 dari 44 berapa itu? 33 ya kan. 3 per 4 dari 44 bagi ini 11 berarti 33. Jadi urutan ke 33, cari urutan ke 33 mana? 4, 10, 21, 31 belum sampai, berarti ada di sini Q3. Kuartil ketiga itu ada di interval ini, intervalnya ini. Dari interval ini berarti interval kita tulis saja interval Q3 itu adalah 51 sampai 60. Dari sini ketahuan berapa frekuensinya, berapa tepi bawahnya berapa. L-nya 50,5. Kalau menentukan L itu lihat di sini ya. Ini 50, 51 berarti antara 50 dan 51. Berarti 50 setengah. Ditambah N per 4, 3N per 4 tadi adalah ini, 33 ini. 3N per 4, 33 dikurang
sebelum sampai sini ada segini banyak. Sigma F sebelumnya adalah 4 tambah 6 tambah 11, 6 tambah 11 tambah 10. Ya, 9-nya enggak, karena sebelumnya yang dihitung. 31 ya. 31. Per frekuensinya berapa dia? 9. Kali lebarnya berapa? 51 sampai 60 atau yang lain juga sama. 10 ya. Kita tinggal ngitung. 50,5 ditambah ini 20 berarti 20 per 9. 20 per 9 itu berapa? Sambil dihitung. 2, sisa 2, 2 lagi, sisa 2 lagi, 2 lagi, sisa 2 lagi, 2 lagi, dan seterusnya kan. Nah, berarti 50,5 ditambah, ambil 2 digit aja, berarti 2,22. Berarti hasilnya 52,72. Ini kuartil ke 1. Kalau seandainya ditanya kuartil 1, berarti yang dicari adalah data ke 1 kali 44 per 4. Berarti 11 ya, data ke 11. Berarti 4 tambah 6 baru 10. Berarti data ke 11 ada di interval 31, ini. Jadi kalau ditanya Q1 atau mau cari Q1 berarti nanti 30,5 ditambah seperempatnya tadi 11 ya, dikurang sebelumnya ada 4 dan 6 ini. 2 interval berarti 10. Per dibagi frekuensi dia sendiri 11 kali 10. Ya, kalau ditanya Q1. Ada pertanyaan? Sekarang yang desil berapa tadi ditanya? Desil ke-7. Kita tanya desil ke-7. D7. Desil ke-7 itu ada pada urutan adalah urutan ke berapa? 44. Ya, 7 kali 44 per 10. 7 kali 44 per 10. 4,4 itu 28, 28, 44 kali 7, 280 tambah 28, jadi 308 ya. Jadi 308 dibagi 10 berarti 30,8. Jadi urutan ke 30,8, atau kalau urutan datanya ya berarti di 31 ya. Jadi kita telusuri urutan ke 30,8 atau 31. 10, 21, 31. Ada di sini ya. Berarti D7 ada di sini. Jadi interval D7-nya adalah 41 sampai 50. Nah, kita kenali 41-nya berarti tepi bawahnya adalah 40,5. Frekuensi D7-nya adalah 10 ya. 10 berarti C-nya 10. N per 4-nya tadi, kemudian sebelumnya sigma F negatifnya, frekuensi sebelumnya, sebelum sampai di 10 ini dia ada 4, 6, 11, ada 3 interval, berarti jumlahnya 21 ya, 21. Jadi dengan demikian D7-nya adalah L-nya 40,5 ditambah dengan seperempat tadi, yang nilai tadi nggak usah dibulatkan, nggak apa-apa. 30 dikurang 0,8 dikurang 21 per frekuensinya 10 kali 10. Berarti 40,5 ditambah berapa? 30,8 dikurangi 21, 9,8. 10-nya coret. Gitu kan? Ya. Hasilnya berapa? Halo? 50 ya berarti ya. 49 50,3. Gimana? Nggak sulit kan? Ya, kalau misalnya ditanya D berapa ya? D4 urutan ke berapa? 4 kali 44 per 10 berarti 156, berarti urutan ke 15,6 ya. 156 per 10. Urutan ke 15,6 itu jatuh di ini baru 4, 6, berarti 10 masih ada di situ. Berarti intervalnya masih 31 sampai 40.
Dari situ berarti D4-nya ya tinggal ngitung 30,5 ditambah karena D4 berarti tadi 15,6 tadi aja dikurangi dengan sebelumnya, sebelum sampai di situ beda ya dengan yang tadi ya, berarti dikurangi 10 ya, kurangi 10 sebelumnya, intervalnya kan ini interval D4, berarti kurang itu per frekuensinya 11 dikali 10 ya, tinggal ngitung ya. Ditanya D sekian, kita tentu mudah untuk menentukan. Oke, persentil. Kalau persentil gimana persentil? Tadi persentil berapa ditanya? Persentil ke-12. Persentil ke-12. Jatuh di mana? Jumlah datanya 44 tadi ya. Berarti urutan ke nilai pada urutan ke-12 kali 44 per 100 karena persen ya. Berapa ini dihitung? 44 per 100 itu 48 jadi 528 ya, jadi 528, berarti X ke 5,28 bagi 100, berarti urutan ke 5,28 itu ke 6, berarti 4 ke sini, berarti P12 ada di sini karena ini sudah 10, baru 4 10 berarti ada di sini. Interval P12 nya persentil ke-12 adalah berapa? 21 sampai 30 ya. Gitu. Berarti tepi bawahnya ketahuan, tepi bawahnya dari sini L-nya berarti 20,5. Frekuensinya, frekuensi P12 adalah 6. Kemudian C-nya tentu 10. Lalu sebelumnya ada hanya satu interval ya, berarti frekuensinya 4. Terus N per 12N-nya nanti ini dipakai. Oke, kita hitung P12 berarti 20,5 ditambah yang kita hitung tadi per 100 tadi berarti berapa? 5,28 dikurang sebelumnya ada 4 per frekuensinya 6 kali C-nya 10. Berarti 20,5 ditambah berapa ini? 1,28 dibagi 1,8 kali 10 berarti 12,8 per 6. Ini aja dulu. Berarti 20,5 ditambah, hitung sini aja ya, 12,8 dibagi 6. Berarti 2, 12, 8,0 ya. Pakai 0 enggak? 12 berarti 8 itu 1 ya. 1 2,1 1 berarti 6 2 20 berarti 3 18 20 lagi 3 lagi 20 lagi 3 lagi berarti 2,13 ya. Oke, 2,13 berarti hasilnya nanti 22,63 ya, begitu kira-kira. Nanti karena tabel itu bisa diubah jadi diagram, bisa jadi OGIF atau grafik, maka data yang berbentuk diagram maupun OGIF pun bisa ditentukan kuartil, desil maupun persentilnya dengan prinsip yang sama. Itu kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf, dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.